kalau kamu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah dibangkitkan Allah, kamu selamat. Makanya Beda apa sama, Pak? Makanya Bapak selamat dulu. Nah, makanya beda apa sama ini? Bapak selamat dulu, baru belajar Alkitab itu masuk pengetahuan Saya kebenaran. tanya, Pak, maksudnya sama nggak Matius 18:3 sama Roma 10:9? Kalau Pak Dondi belum selamat, Pak Dondi tidak akan ngerti ayat-ayat itu, Pak. Wah, gini, Pak. Ayat-ayat itu membuat Bapak sendiri jadi bingung. Enggak, saya nggak bingung. Justru sekarang Bapak lagi bingung nih. Oh, saya tanya. Saya tanya, Pak, saya tanya, ya. Bagaimana Matius 9? Bagaimana Matius 9 ayat 2? Matius 9 kalau dia beriman diampuni. Sudah mati belum? Belum. Yesus sudah mati belum? Belum. Dia selamat nggak? Siapanya selamat? Yang tadi yang orang yang lumpuh belum mati kan, Pak? Dia selamat nggak? Selamat kalau dia beriman. Berarti tanpa Yesus mati juga toh? Iya. Nah, terus berarti Yesus perlu disalib nggak? Yesus perlu dan tidak itu kemauan Allah. Nah, tolong tanya. Tolong Pak tunjukin saya ayatnya. Allah minta Yesus supaya mati di atas kayu salib buat nebus dosa Bapak. Allah mengutus. Ya. Yohanes 3:16. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, berjumpa kembali di channel Ibnu Asmin. Ini agak menarik sekali kita dengarkan, sahabat. Perdebatan sengit antara Kohdonditan dengan pendeta Kristian, sahabat ya. Dimana di dalam cuplikan video di awal tadi kita menyaksikan bersama kalau pendeta ini sangat ngeyel sekali terhadap pernyataan perjantaan dan argumen yang disampaikan Kohdonditan, sahabat ya. Dan juga di sini kita mendengarkan bersama kalau Kohdonditan tadi mengatakan bahwa Yesus itu atau Nabi Isa itu hanya sebatas mengutus, bukan diperintahkan untuk mati di tiang salib. Tetapi pendeta ini sangat ngotot sekali ingin membenarkan bahwa itu merupakan firman Tuhan katanya. Kita lanjutkan kembali, kita saksikan bersama bagaimana perdebatan sengit antara Kohdonditan dengan pendeta ini, sahabat ya. Baca salibnya mati. Baca. Nah, saya udah hafal. Karena begitu besar kasih Allah atas dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Jelas dong. Di salibnya mana, Pak? Di salibnya mana? Sudah lah, enggak. Itu salib itu adalah simbol daripada hukuman bangsa Romawi. Sudah. Oh, enggak, jangan. Jangan itu. Jangan, Pak, jangan gitu. Nah, Bapak jangan menafsirkan sendiri. Yohanes 3:16 di mana dia harus mati di atas kayu salib, Pak? Dasar Pak Dondi tidak kuat. Silakan Kenapa ajarin tidak saya. kuat? Karena terbukti ketika saya ajukan Matius pasal 9, Bapak tidak ternyata bertentangan dengan apa yang Bapak bertentangan dalam orang lumpuh. Matius pasal 18. Kalau orang lumpuh, nanti dulu kan saya harus menjelaskan juga, Pak. Kalau orang lumpuh dia beriman, dosanya diampunin, betul, Pak. Begini saudaraku. Dia belum mati loh, Pak. Saya baik selamat dulu lah, karena Bapak ini masih orang berdosa. Saya bisa bertobat. Masih berdosa. Bapak sudah bertobat belum? Saya orang kudus. Bapak sudah bertobat belum? Sudah beres. Sudah beres. Sudah selesai. Sudah bertobat dari manusia. Saya tidak berbuat dosa. Oke, sekarang kita bandingkan dengan perjanjian lama, Pak. Tidak usah bahas soal perjanjian lama. Enggak, gini. Itu pengetahuan. Enggak, gini. Gini. Kita bahas. Bapak bicara, saya dengerin. Saya bicara, Bapak bahas. dengerin. Ini dari sini saja. Oke. Pendeta ini tidak mau membahas perjanjian lama, tetapi dia masih ngotot mengatakan pengetahuan, sahabat. Padahal untuk membahas kitab itu ataupun membahas perjanjian lama itu merupakan sebuah pengetahuan juga, tetapi dia masih ngeyel dan tidak mau membahasnya, sahabat ya. Di sini kelihatan sekali kedunguan ataupun ngeyelnya pendeta ini hanya ingin mengedepankan akalnya saja tanpa melihat pengetahuan yang ada di dalam kitabnya sendiri. Karena yang Bapak tunjukkan di sini, ini semua perkataan Paulus. Jangan, Pak Dondi. Ini perkataan Paulus. Pak Dondi belum percaya, jadi belum bisa tidak percaya, Pak. Buka 2 Korintus 3. Ayo silakan buka. Buka 2 Korintus. Perkataan siapa, Pak? Yesus atau Paulus? Pokoknya itu firman Allah. Enggak. Paulus berbicara atas dorongan Roh Kudus. 2 Korintus berapa? 2 Korintus berapa? 2 Petrus. Oh, 2 Petrus. Tadi Bapak bilang buka 2 Korintus 3. Oh, 2 Korintus. 2 Korintus 3. Ayat 14. Oke, perkataan siapa nih, Pak? Firman Allah adalah ilham Allah. Pak, saya nanya inspirasi atau bukan? Roh Kudus berbicara atas Roh Kudus menyampaikan firman Allah kepada rasul-rasulnya untuk menyampaikan 2 Korintus 3 berapa, Pak? Ayat 14-15. 2 Korintus 3 ayat 14-15. 14-15. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkan, bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa ada selubung yang menutupi hati mereka. Kalau Bapak sudah memiliki Roh Kristus, baru Bapak ngerti Alkitab ini, Pak. Selama Bapak dengar dulu, selama Bapak selubung belum diangkat, belum percaya pada Yesus, sampai ayam tumbuh gigi pun Bapak tidak akan bisa mengerti Alkitab. Oke, saya tanya sekali lagi, Pak. Ini perkataan siapa? Firman Allah. Ini ilham. Saya tidak nanya ilham atau inspirasi, Pak. Tertulis kan? Ini tulisan siapa, Pak? 1 Korintus, 2 Korintus. Ini firman Allah, ilham Allah kepada Rasul Paulus. Berarti ini perkataan Paulus, Pak, kepada jemaat di Korintus. Ya, berarti perkataan Paulus ya.
ilham Allah. Iya, perkataan Paulus. Ilham Allah lewat Paulus. Oke, berarti perkataan Paulus. Bukan perkataan Paulus. Ini perkataan Tulisan Paulus. Roh Kudus. Tulisan Paulus. Boleh ditulis Iya. karena Roh Kudus menyampaikan firman yang ditulis oleh Berarti perkataan Paulus ya, Pak? perkataan firman Allah. Oke. Roh Kudus. Sekarang Bapak bilang tadi ini 100% firman Allah, Pak ya? Muter-muter ya. Bukan, saya ingin mengingatkan Bapak. 100%. 100%. Oke, Pak. Sebentar, Pak. 100%. Oke, supaya tidak lama-lama ya, Pak ya. 100% firman Tuhan katanya ya. Iya, ini sangat menarik, Pak. Apa ini? Ini apa? Kitab suci Katolik. Saya Tunggu sebentar, Pak. Bapak Nolak. kita ke sini. Nolak. Bapak dengerin saya dulu. Tadi katanya 100%, malah nolak. Oke. Saya sudah tutup kunci. Oke. Di luar Alkitab itu ini saya tidak akan terima. Bapak buka dulu 1 Yohanes 5 ayat 7. Ini yang punya Bapak pegang, Bapak baca. 1 Yohanes 5 ayat 7. Ayat 7. Oke. Pertanyaannya hubungan dengan Buka dulu, Pak. Buka dulu, Pak. Baca dulu, Pak. Aduh, bro. Ayo, buka Pak dulu. Dondi. Ayo, sama nggak dengan ini, Pak? Bapak. Gitu. Ah, Sama nggak dengan ini? saya 1 Yohanes saya ayat 7. Bapak boleh baca banyak buku, tapi saya hanya berpedoman pada satu buku. Ini saja. Ini aja. Oke. Ini enggak. 1 Yohanes 5 Jadi ayat kalau 7. Bapak bandingkan dengan ini, Saya baca, sama nggak isinya dengan Bapak? tidak benar. Saya baca, Bapak sama nggak isinya? Saya saya bilang tidak Bapak benar. buka 1 Yohanes Saya 5 tidak ayat 7. terima itu. Tidak terima itu. Iya, buka. Berani nggak Pak buka? Berani buka nggak? Loh, 1 Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 7. Buka. Berani dong. Ah, makanya saya baca sama nggak? Orang kudus kok, anak Tuhan. Anak Tuhan. Apakah masih ada selubung di mata? Saya baca belum sama nggak dengan itu? percaya. Saya baca sama nggak dengan itu? Sebab ada 3 yang Ya. memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Pertanyaannya apa? Saya baca sama Enggak, Bapak baca. Enggak bisa. Tadi katanya kitabnya itu merupakan 100% firman Tuhan katanya. Tetapi ketika Koh Donditan ini mau membandingkannya dengan kitab suci Katolik, malah dia nolak, sahabat ya. Kenapa dia menolak? Karena kitab suci yang dia pegang tadi, yang dia katakan sebagai firman Tuhan yang 100% itu rujukannya kepada kitab yang dimiliki oleh Koh Donditan, yaitu kitab suci Katolik itu, sahabat. Coba kita dengarkan. Saya tidak akan setuju dengan Bapak pegang. Bapak enggak bisa. Bapak pegang. Itu kan Alkitab Katolik. Iya, Bapak pegang. Bukan saya. Bapak pegang. Enggak usah. Bapak lihat. Nolak ya. Saya baca. Anda usah, jangan berapologetika lah. Oh. Enggak usah. Jangan lari ke situ. Jangan alihkan. Bahas dari ayat ini saja. Kan iya itu Nggak, makanya. Sekarang saya minta Sudah, Bapak nggak buka. usah, Nggak mau. jangan, Bapak Pak. nggak mau buka. Sudah, saya sudah baca. Oke, sekarang saya baca, Pak. Enggak usah. Nolak dia. Makanya Bapak tolong dengar. Nolak dia ya. Sama dengan itu, Pak. Tidak. Nggak sama dengan itu. Tidak benar. Di luar Alkitab yang Oke. sudah tertulis tadi. Sekarang saya tanya. Wahyu 1 ayat Oke, 3. sekarang saya tanya. Kitab Bapak yang itu ada berapa Nah. kitab, Pak? Sudahlah. Enggak berapa kitab? Pengetahuan. Berapa kitab, Pak? Bapak selamat dulu deh. Tahu nggak, Pak, berapa kitab? Bapak Belum selamat. Nah, Bagaimana itu Bapak nanti. mau mengerti Selamat Alkitab? itu nanti, Pak. Sekarang saya tanya, itu ada isi berapa kitab, Pak? Enggak, selamat dulu lah. Bapak tahu atau enggak? Kalau itu masuk dalam kategori 1 Timotius 2 itu ayat 4 bilang setelah selamat dulu baru memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saya tanya Pak Kris. Pertanyaan soal berapa kitab itu masuk dalam poin yang Ya kedua. sudah, Bapak sebagai Memperoleh pendeta, saya tanya itu ada berapa kitab, Pak? Sudahlah. Sudahlah. Bapak baca aja berapa kitab dalam. Saya bisa sebutkan. Begini, Pak Nggak, Don. ini. Saudaraku, Bapak tahu nggak? Bapak tahu nggak itu berapa kitab? Saudaraku belum Belum selamat. Pak, masalah selamat itu nanti, Pak. Nggak Itu bisa. urusan yang di atas, Pak. Gak Masalah bisa selamat. kalau urusan di atas. Iya, sekarang itu Jadi berapa kitab? kalau Bapak Sekarang bilang- berapa kitab itu, Pak? Kalau banyak dosa, Berapa kitab? banyak dosa. Kalau saya masuk banyak mana? dosa, saya tinggal bertobat. Masuk mana? Bertobat masuk surga. Masuk. Bertobat masuk surga. Kalau dosa banyak, Bertobat masuk surga. Nah, Bapak bertobat nggak? dasar pertobatannya apa? Bertobatnya karena kita menyesali perbuatan kita. Iman timbul Kita dari tidak- apa? Iman saya atas Tuhan yang Maha Esa, bukan atas Tuhan yang jadi Tuhan yang manusia. mana? Tuhan yang yang tidak jadi Tuhan yang tidak jadi manusia. Tuhannya bangsa Israel, Tuhannya sekarang Nabi Muhammad SAW. Tuhannya siapa? Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Bapak buka Ulangan 6 ayat 4. Iya. Buka. Adonai Elohenu, Adonai. Buka dulu. Udah, saya udah hafal. Udah hafal dia. Jadi Shema Israel. Udah hafal Adonai, kodon dia, Adonai. sahabatnya. itu Tuhan Israel, Pak. Iya, betul. Bukan Tuhan Pak Dondi. Sama. Ah, sekarang gini. Mazmur. Oke. Mazmur. Oke. 180 Dia nolak. 1920 mengatakan Nolak dia teh. hukum Taurat itu Yafir itu Oke. hanya khusus untuk Israel, bukan untuk Oke, Pak sekarang Dondi. ini kitabnya orang Yahudi, Pak. Ah, enggak usah. Saya Oh, nggak usah. Katanya bukan Tuhan saya. Kita bahas dari sini. Katanya bukan Tuhan Kita saya. kembali ke topik. Jangan Nanti dulu, Pak. Nanti dulu. Ini Sudah. keselamatan juga. Keselamatan. Sudahlah, kan Oke. dari sini saja. Ini punya saya, Pak. Oh. Ini Saya tidak akan ini terima yang itu. jadi perjanjian lama, Pak. Enggak, saya enggak. Ini perjanjian lama Bapak nih. Saya hanya baca firman Tuhan Keluarin, Pak, kitabnya. yang Ya. di Alkitab aja deh. Keluarin. Kitab Bapak keluarin.
Gimana Bapak nggak tahu isi kitabnya ada berapa? Sudahlah, itu pengetahuan. Iya, udah. Itu pengetahuan. Tapi dia nggak tahu. Saya akan siap ajarkan Pak Dondi. Asal Pak Dondi mau. Boleh, ajarin saya. Kitab Protestan berapa kitab? Bukan, Bapak belum percaya bagaimana saya mau ajarkan Justru Bapak. bikin saya percaya, Pak. Bikin saya percaya, Pak. Bapak kalau bikin percaya, Bapak percaya dulu Yesus. Enggak dulu, saya percaya dulu berapa kitab. Iya, percaya dulu kepada Yesus. Nanti, Pak, nanti kalau Bapak bisa ajarin saya, baru saya percaya Yesus. Udahlah. Pak, Nggak bisa. Sudahlah. orang akal dulu, Pak, baru iman. Masa iman dulu, Pak? Begini, Bapak. Oke. Bapak percaya dulu lah. Untuk selamat dulu, syarat tadi saya sudah kasih tahu. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4, ada 2 kehendak Allah. Allah mau supaya manusia selamat. Oke. Baru yang kedua memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Yang Bapak bahas, mohon maaf ya, yang ada di YouTube Bapak itu saya sudah lihat. Hampir 99% itu pengetahuan. Nah, memang Iya, harus pengetahuan. Tapi bukan. Nah, sekarang Bapak mau beriman tanpa pengetahuan. 2 Korintus 2 Sekarang Bapak mau beriman tanpa pengetahuan. beriman kepada firman Allah Iya, ini. tanpa pengetahuan. Pengetahuan nomor 2. Sekarang Keselamatan kalau dulu. pengetahuan nomor 2, saya tanya Nggak ini bisa. ada berapa kitab, Pak? Ya bisa. Berapa kitab? Saya akan ajarkan Bapak. Tolong ajarin saya ini berapa kitab. Saya akan ajarkan, tapi bukan sekarang. Oke. Yang sekarang saya mau aja. sampaikan itu yang Sekarang begini. aja, Pak. Begini, saudaraku. Gini. Bapak percaya dulu dong. Saya Bapak akan percaya kalau Bapak punya pengetahuan. Loh, yang pertama iman dulu. Enggak, pengetahuan dulu, Pak. Nggak bisa, gimana? Sekarang Bapak mau bilang Yesus, tapi Bapak nggak tahu ini saya berapa kitab gimana? Pak Dondi masa masuk sekolah dulu baru mendaftar. Loh. Mana yang benar? Yang benar dulu baru belajar Islam. Ya begitu. Sekarang Bapak udah tahu belum di berapa kitab? Pernyataan Pak Dondi tadi itu berhubungan pengetahuan. Betul. Saya Justru Anda kalau bisa kita nggak menjelaskan tahu itu. isinya, bagaimana kita mau percaya? Saya bisa menjelaskan. Oke, sekarang ini berapa kitab? Saya Berapa bisa kitab? jelaskan. Nah, coba berapa kitab, Pak? Nah, dari perdebatan yang sengit ini sahabat, kita sudah mengetahui kualitas dari pendeta ini sahabat ya. Dia berbicara tentang pengetahuan tetapi dia sendiri tidak tahu tentang apa yang dia bicarakan. Justru di dalam Islam perintah yang pertama kali yaitu membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya di sini adalah mengetahui dulu. Kita mau beribadah tetapi tidak tahu ilmunya, ya ibadah kita jadi sia-sia, ibadah kita jadi tertolak. Kita tidak tahu yang mana rukun, yang mana sunnah, yang mana yang wajib, dan itu harus mengetahui ilmunya semuanya. Maka dari perdebatan yang kita saksikan ini, kita sudah tahu bagaimana kualitas pendeta itu sebenarnya sahabat ya. Video perdebatan ini memang sangat panjang sekali, kita hanya mengambil intinya saja. Bagi teman-teman yang mau mencari tahu ataupun mau menonton selengkapnya, silakan ke channel Koh Dendritan. Untuk kali ini sahabat, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita bersama. Tetap jaga akidahnya, tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap mudah-mudahan Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kehadiran dan kebersamaannya. Kita berjumpa di episode berikutnya. Mari bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, komen, dan share. Jazakumullah khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.